Halo guys, memang weekend hampir berakhir. Apa boleh buat ya, waktu terus berputar. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih ya. Jangan lu bilang I don't like Monday, nggak dong ya. Di penghujung weekend ini kita tetap ngobrol-ngobrol di weekly recap. Ya kita lihat seminggu kemarin nih kita ngobrolin apa aja di channel ini bareng lo ya. Kemarin kita cukup rame ya ngobrolin tentang apa dinamika yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Terkhusus tentang ruang cyber kita nih, yang selama ini kayaknya dibelenggu sama undang-undang ITE. Lu masih inget gak sih di podcast 199 kita ngomong tentang tarik ulur ya. Karena kan Pak Presiden tuh awalnya bilang ayo kritik gitu ya. Terus dilanjutkan dengan narasi beliau untuk merevisi undang-undang ITE yang memang punya sejumlah pasal karet ya. Misalnya apa? Pasal penghinaan, pencemaran nama baik itu kan elastis banget. Gitu ya. Nah, ada narasi tuh, yuk kita revisi kan Pak Presiden bilang kalau undang-undang ITE tidak berhasil memberikan rasa keadilan ya udah revisi. Tapi ternyata guys, kemudian di lapangan ini kenapa ya anak buah presiden pembantu-pembantunya malah lebih mengedepankan wacana membuat interpretasi resmi dari undang-undang yang ada. Jadi turun revisi jadi interpretasi. Sehingga gue bilang nih kayaknya pada mbalelo nih sama presiden ya. Lanjut lagi ya di episode 200 kita ngomong tentang apa ini kelakuan dari satu partai ya partainya Mbak Samara Amani Alatas ya. Jadi Mbak Samara kan bilang ya PS ini mendukung revisi Undang-Undang ITE karena intinya tidak boleh ada rakyat yang dipidana karena berpendapat dan mengkritik. Nah lo lihat lagi tuh ya apa namanya tweetnya. Tapi jejak digital tak pernah bohong ya. Ada banyak banget tokoh berbagai pihak yang ternyata dipolisikan karena pendapat, karena cuitan, karena ungkapan mereka di medsos oleh pelapornya itu adalah kader-kader PSI. Jadi kan kita bingung yang diomongin Samara apa yang dilakukan kader-kader PSI di lapangan berbeda ya. Kayaknya nih PSI ini benar-benar ngerti ya suara hati rakyat yang banyak jadi korban dari undang-undang ITE. So kita mesti sangat berterima kasih sama PSI ya. Tapi ntar dulu ya. Gue baru ingat nih PSI ini kan parpol ya. Dan isinya politisi. Pengalaman mengajarkan kita ya nggak boleh buru-buru percaya kalau politisi ngeluarin statement. Ya bukan bohong ya. Ya somehow tuh ada maksud lain lah kira-kira gitu ya. So biar kita nggak kecewa mari kita cek lapangan dulu ya. Nah ada lagi di episode 202 menarik nih. Menindaklanjuti seruan Pak Presiden agar polisi berhati-hati dalam menggunakan Undang-Undang ITE, Kapolri yang baru Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan satu surat edaran. Ya, poinnya banyak ya, tapi misalnya satu intinya adalah karena Undang-Undang ITE itu ya secara umum adalah delik aduan sebagian besar ya, jadi itu nggak bisa tuh yang ngelapor diwakili. Nah dampaknya lo bayangin ya, ini profesi lapor melapor itu hilang karena pelapornya harus korban. Ya, kemudian juga Pak Kapolri mengatakan ini kita mengedepankan keadilan restoratif. Jadi intinya nih kalau ada yang merasa dihina, ya itu kalau minta maaf ya udah ya. Kemudian juga didamaikan begitu. Kalaupun akan maju ke persidangan begitu ya, Pak Kapolri menekankan bahwa kalau si tersangka sudah meminta maaf maka yang bersangkutan tidak akan ditahan. Hore gitu. Tapi ntar dulu. Ini nih akhirnya ada yang curiga. Jangan-jangan ini upaya menyelamatkan Abu Janda. Ingat gak lu kasusnya? Iya kan? Kan Abu Janda ini dipolisikan ya. Ya, gara-gara dua hal yang terakhir kita ingat. Satu karena ujaran yang bernada atau diduga bernada rasis terhadap Natalius Pigai. Dan yang kedua dia mengatakan Islam itu agama pendatang yang arogan. Ribut kan sejagat Indonesia tuh. Diadukan oleh antara lain ya oleh ketua KNPI ya kepada kepolisian gitu ya. Habis itu Abu Janda melakukan safari minta maaf. Ke Kiai NU, ke Ketua Pemuda Muhammadiyah, bahkan ketemu langsung sama Natalius Pigai. Difasilitasi oleh Sufmi Dasko Ahmad ya, salah satu politisi Gerindra yang juga wakil ketua dewan. Jadi kecurigaannya ini kok klop ya, ini gara-gara ada SK Polri kemudian Abu Janda jadi bebas merdeka gitu kan. Nah
Guys, ada lagi nih, ini memang tidak terkait langsung dengan undang-undang ITE, tapi kayaknya bersinggungan sama urusan buzzer-buzzeran ya. Lo masih ingat ya, di minggu yang lalu apa minggu sebelumnya, kita banyak banget ngebahas tentang manuver dari GAR, ya Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB, yang gerakannya itu mirip-mirip kayak kelakuan buzzer ya, ngelaporin Din Samsudin, ya apa mensomasi Nur Hayati Subakat, ngelaporin salah satu dekan FTI ya, dekan Fakultas Teknologi Industrinya ITB, ya Brian Yuliarto, lo masih ingat ya? Jadi persis kayak buzzer tuh kelakuannya. Ternyata masih ada kelanjutannya, ya. Manuver GAR ITB ini yang memang agak-agak norak dan lebay ini kan dihajar oleh banyak pihak. Ternyata kemudian muncul lagi nih ya. Alumni Jawa Barat pendukung Pancasila. Ada-ada aja ya. Yang mereka membentangkan spanduk di depan gedungnya MWA ITB dan kemudian menyatakan akan memberikan dukungan kepada GAR. Siap memberikan bantuan hukum kalau diperlukan oleh GAR. Ini yang gue bilang ada-ada aja ya. Nah kemudian ya di bagian ini terakhir ya, masih ingat ya episode yang baru nih 216 kita ngomong tentang kelakuan seorang buzzer yang gue sebel sebenarnya nyebut namanya ya, namanya Denny Siregar alias DS ya, yang itu mencuit ya seolah-olah mengucapkan selamat dengan sinis kepada Provinsi Aceh yang memang dalam data yang baru dirilis oleh BPS kembali tercatat sebagai provinsi dengan prosentase penduduk miskin paling tinggi di Pulau Sumatera. Jadi intinya DS bilang ya begitulah gitu ya, prestasi yang harus dipertahankan. Menurut gue ini kebangetan ya. Karena tadi menyindir bahkan punya tendensi untuk menghina. Dan gue worried di sini ada nuansa SARA ya. Karena kita tahu bahwa Aceh ini satu daerah istimewa yang dia ini menerapkan syariat Islam. Padahal kalau kita lihat datanya, Aceh itu ya nggak semiskin itu juga ya. Kalau kita bicara se-Indonesia, ya persentase orang miskin di Aceh itu jauh di bawah beberapa provinsi lain. Papua, Papua Barat, Maluku itu masih lebih parah kondisinya dari Aceh. Kenapa Denny Siregar nggak ngomentarin mereka gitu ya. Ya tapi namanya buzzer ya memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang sering ya logika berpikirnya itu aneh. Ya udahlah biarin aja ya. Tentu saja cuitan ini sama sekali tidak bisa kita benarkan dan seolah melupakan sejarah bahwa Aceh, penduduk Aceh, rakyat Aceh berkontribusi besar bagi keselamatan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika tidak dihentikan berpotensi ya merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Oke guys, kemudian kita juga ngomong cukup banyak tentang skandal kerumunan yang dipicu oleh kehadiran Pak Jokowi untuk meresmikan satu bendungan besar di Maumere ya, Sika, NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Kita ngobrol itu di episode 206 ya, karena kemudian banyak orang ngebandingin antara kerumunan yang dipicu oleh Pak Jokowi dengan kerumunannya HRS. Ya, karena memang secara secara umum tuh sama ya, ada tokoh kemudian para pencintanya lah gitu ya, para pengagum atau pengikutnya kumpul gitu kan ya, walaupun kemudian muncul pembelaan dari istana biasa ya, ini nggak disengaja gitu ya, ini adalah ekspresi kecintaan rakyat dan seterusnya ya. Di episode 210 itu kita bahas ya, ternyata pembelaan tuh datang dari macam-macam ya. Lu bayangin sampai Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Profesor Zubairi Jurban juga ngebelain dengan mengatakan yang salah bukan Pak Jokowi, yang salah adalah protokoler istana. Aduh, kacau ya. Gitu. Padahal Pak Zubairi Jurban ngaku dia belum lihat videonya dan belum baca berita-beritanya. Kok bisa ya? Tapi yang paling heboh adalah pembelaan dari Dr. Tirta. Kita lihat lagi videonya ya. Dr. Tirta, gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo? Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Halilintar. Dok, saya ketika Jumatan rame, banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya, satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, sedan beliau sampai dikerumuni orang banyak. Ya, kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka-mereka untuk datang, tapi antusias. Dan hal ini harusnya
menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan. Tetap sehat, tetap semangat. Nah guys, kemudian juga di episode 212 kita bahas lagi nih pihak-pihak yang ternyata bereaksi keras. Misalnya Wakil Ketua MUI ya, Pak Anwar Abbas itu tegas meminta agar Pak Jokowi ini ditindak secara hukum, ya ditahan gitu. Ya gue paham ya, ini sebenarnya bahasa kiasan ya, tentu ya Pak Anwar Abbas tidak berharap Pak Jokowi benar-benar ditahan ya. Karena dia bilang juga kalau itu sampai kejadian nih akan terjadi masalah yang kompleks dalam konteks ketatanegaraan. Tapi maksud beliau adalah gitu loh ya. Ini kan presiden ya, sosok yang harus jadi role model. Ya perlu ada satu tindakan konkret untuk merecover ya kehebohan ya persoalan yang timbul gara-gara kerumunan ini. Tapi sejauh ini kan kayaknya istana tuh santuy-santuy aja ya dengan beberapa pembelaan yang menurut gua nggak masuk akal gitu ya. Nah misalnya tadi pembelaan bahwa ini nggak sengaja, ini tidak direncanakan. Ini agak susah diterima akal sehat loh bro. Ya, gua angkat beberapa fakta aja. Dua ya. Satu misalnya Pak Jokowi itu kita lihat di video-video yang beredar ya, itu melemparkan bingkisan kan. Nah ini kita lihat lagi deh videonya ya, itu melemparkan bingkisan. Bener gak? Tuh coba lo lihat di videonya. Nah kemudian juga kalau lu cermat itu kan ada video bukan cuma satu ya. Kalau lu lihat ketika Pak Jokowi datang dari bandara itu beliau masih pakai sedan kepresidenan. Ya gak sih? Lo lihat tuh videonya ya. Tapi ternyata ketika yang dia disambut massa yang banyak banget itu, acara lempar-melempar souvenir itu, beliau menggunakan satu Jeep dengan sunroof kan. Yang gue yakin itu bukan standar mobil kepresidenan ya. Ya kalau dugaan gue ya, dengan pemahaman gue yang pendek, itu kayaknya mobil pengawal gitu. Nah artinya kalau sampai ada acara pindah mobil, ya pakai mobil yang ada sunroof supaya bisa menyapa rakyat, ini kayaknya sih bukan gak sengaja ya, tapi ya memang dia bagian dari perencanaan gitu. Nah poin simpel sebenarnya ya, kalau saja Pak Presiden punya kerendahan hati gitu ya, minta maaf ya kepada publik, kepada masyarakat, kemudian datang ke Satgas Covid bayar denda. Ya cukup signifikan besar gitu dendanya ya, let's say 1 miliar gitu. Ya di samping itu juga ada bonus dong ya, supaya terjadi equality before the law yang bisa mengobati kekecewaan dan kemarahan masyarakat, ya bebaskan orang-orang yang terlanjur dipolisikan gara-gara tuduhan melanggar prokes Covid. Misalnya termasuk tentunya adalah Habib Rizik Syihab. Gitu. Ya. Nah, guys, kemudian kita juga ngomongin tentang korupsi. Aduh, gimana ya? Ini kayaknya korupsi ini hal yang terus-menerus membayangi kita sampai hari ini. Kayaknya impian kita tentang Indonesia yang bebas korupsi itu masih menjadi utopia gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, masa ya kita nggak boleh berharap. Di episode 203 kita ngebahas surveinya Litbang Kompas ya. Ya kalau kita lihat selintas memang menempatkan PDIP masih di peringkat pertama dan jauh loh jaraknya dengan partai-partai yang lain. Suara PDIP di survei itu adalah 19,7%, bahkan ini masih lebih tinggi dari suara yang diraih PDIP di dalam pemilu 2019 yang lalu. Gitu ya, walaupun sebenarnya turun dari survei-survei sebelumnya. Ya. Ini bisa jadi membuat PDIP itu jadi percaya diri ya, terbukti mereka menyebarkan meme lah ya yang diambil dari survei Litbang Kompas itu yang judulnya kira-kira ya lo lihat lagi tuh meme-nya ya, judulnya adalah PDI tetap nomor 1 lah, kira-kira begitu ya. Oh pede sekali gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, ini gue bahas di episode 206 kalau gue nggak salah. Kalau kita lihat lebih mendalam datanya itu bilangnya apa? Juaranya itu bukan PDIP. Juaranya adalah satu partai yang namanya adalah Partai Tidak Menjawab, Tidak Tahu, dan Golput. Kenapa? Karena prosentase dari kelompok ini, dari responden ya yang menjawab bilang tidak tahu, yang nggak bersedia menjawab, atau yang bilang akan golput, itu 47% bro. Hampir separuh gitu. Dan ini bisa jadi dampak dari satu keterbelahan masyarakat ya pasca Pilpres 2019 yang sampai sekarang tidak terobati. Yang kedua, kekecewaan dari orang-orang yang selama ini memilih Pak Prabowo Sandi ya, memilih
tidak memilih Pak Jokowi, kira-kira begitu, yang kemudian kehilangan simbol dari kelompok oposisi. Dan sampai sekarang belum menemukan simbol yang baru. Nah, besar kemungkinan ketika disurvei orang-orang ini kemudian memilih untuk golput. Itu ya. Nah, kemudian guys, di episode 207 ini kita ngebahas tentang Bintang Emon ya. Dia itu di satu kanalnya kan bermain jadi iblis gitu. Dan Bintang Emon merepresentasikannya, impersonate iblis lah. Iblis tuh kecewa gitu karena merasa kalah ya, gara-gara manusia itu dahsyat ya. Dana bansos aja nih, dana untuk orang miskin yang benar-benar butuh dibantu karena tekanan COVID-19 masih dikorupsi juga. Ya, iblis merasa tersaingi, kira-kira begitu. Di episode ini kita bahas ya, kok bisa ya tokoh-tokoh politisi muda gitu ya itu kemudian terlibat di dalam pusaran korupsi. Emang ada apa sih di partai-partai ini sampai bisa sedemikian? Dan kemudian juga kita bahas, kayaknya kalau kita bicara misalnya korupsi bansos yang magnitude-nya sangat besar gitu, itu agak tidak mungkin bahwa korupsi ini dilakukan oleh orang per orang saja. Besar kemungkinan ada keterlibatan institusi. Gue gak bilang institusi partai loh ya. Simpulin sendiri aja ya. Guys, menjadi sangat menarik untuk bertanya mengapa sosok seperti Juliari Peter Batubara yang sebelum tertangkap dalam kasus korupsi dana bansos di Kemensos itu sangat inspiratif, mendapatkan penghargaan-penghargaan sebagai menteri yang paling inspiratif, yang paling berhasil menangani COVID-19 itu justru terseret ya dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, siapa yang kemudian berhasil menggoda beliau sehingga terjerumus? Dan ternyata sosok itu adalah, nah terkait dengan itu di episode 2000 banyak amat. Di episode 211 ya, kita ngobrolin tentang ini, raibnya nama Ihsan Yunus ya. Ini politisi muda PDIP yang ketika rekonstruksi kasus korupsi bansos Kemensos itu kerap disebut-sebut sebagai penerima dana dari Harifan Sidabuke. Masih ingat ya, Harifan Sidabuke ini kan pihak swasta yang juga ditangkap ya, jadi tersangka diduga sebagai pemberi suap. Nah, penerima suapnya itu disebut-sebut adalah salah satu Ihsan Yunus, walaupun melalui perantara yaitu Agustri Yogaswara. Ini adalah orang kepercayaannya. Ternyata di surat dakwaan dari jaksa penuntut umum ya di sidang pengadilan Tipikor Jakarta yang mendakwa Harifan Sidabuke dan satu lagi ya orang swasta, kalau nggak salah namanya Ardian ya, Ardian siapa gitu gue lupa. Itu nama Ihsan Yunus hilang. Sama sekali gak disebut. Kan lucu aja ya, Harifan Sidabuke ini memberi suapnya pada siapa gitu. Dibilang sih dikasih ke Agustri. Tapi posisi si Agustri Yogaswara alias Yogas gak dijelasin apa, dan nama Ihsan Yunus gak disebut. Dan ini membuat akhirnya publik ya, ini kan diungkap antara lain oleh ECW dan juga YLBHI ya. Akhirnya publik menduga-duga nih jangan-jangan ini upaya untuk menutup, membatasi supaya kasus korupsi bansos ini berhenti sampai Juliari Batubara. Karena kalau sampai Ihsan Yunus kena ya atau nama lain kena, ini bisa membuka tabir siapa Madam Bansos. Nah kan kacau ya kalau sampai ke situ. Jadi kayaknya Madam Bansosnya berusaha nih untuk menutup supaya Ihsan Yunus nggak kena. Gitu. Nah guys, yang paling epic ya di episode 214 ya kemarin ya, kita ngebahas tentang satu hal yang sangat mengejutkan, yaitu kembali KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Pak Nurdin Abdullah, Profesor Doktor ya. Kenapa ini mengejutkan? Karena beliau ini kan mantan Bupati Bantaeng. Dan ketika jadi bupati, ya beliau mampu mengubah Bantaeng dari satu daerah yang miskin dan agak terbelakang menjadi satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Dan atas prestasinya, ya membuat Bantaeng itu punya sistem pemerintahan yang mekanisme pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, yang transparan. Pak Nurdin Abdullah ini mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award. Wih gila kan? Ya, award anti korupsi gitu loh. Ya kemudian kena OTT ya, walaupun ini masih dugaan ya, masih terduga korupsi kan, belum diapa-apain sama KPK. Tapi tetap kita merasa prihatin guys. Sehingga pertanyaannya adalah
godaan sebesar apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh para pejabat publik kita sampai banyak di antara mereka yang nggak kuat. Ada banyak orang-orang yang tadinya sangat-sangat idealis kemudian ternyata kepleset juga. Tentu kita berharap ya nggak kejadian lagi di masa-masa yang akan datang. Ya walaupun gua nggak tahu ya apakah harapan kita ini akan bisa terpenuhi ya. Tapi berharap masa ya nggak boleh ya. Nah guys, kemudian 1 minggu kemarin kita juga ngobrol tentang kondisi politik nasional dan kebijakan pemerintah yang bikin kita geleng-geleng kepala. Ya. Misalnya di episode 204 kita bicara tentang beberapa ukuran dari survei yang menggambarkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, kepada presiden itu ternyata merosot. Ya misalnya saja. Ternyata dari indikator politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi itu ada survei menarik. Jumlah atau persentase masyarakat yang menolak divaksin itu antara survei Desember dengan survei Januari itu hanya turun 2%. Sebelumnya 43%, kemudian menjadi 41%. Turun 2% doang. Kenapa ini persoalan? Jangan lupa ya. Kalau Desember oke lah banyak yang belum percaya. Vaksinnya belum ada contoh ya. Tapi 13 Januari itu ada peluncuran perdana vaksin Sinovac ya. Dan presiden di muka umum disiarkan secara luas disuntik vaksin. Jadi kalau presiden sudah nyontoin masyarakat tetap godek geleng kepala artinya bahkan presiden pun tidak dianggap. Waduh miris kita. Apalagi kemudian survei juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Pak Presiden itu menurun. Dan ini yang paling rendah persentasenya sejak tahun 2016 yang lalu. Bisa jadi ya ada banyak hal yang tidak berkenan di hati masyarakat. Mungkin masyarakat melihat inkonsistensi dan sebagainya. Ya, atau kebijakan-kebijakannya dirasakan tidak berhasil untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalannya. Jangan lupa ya dalam konteks inkonsistensi ya, koalisi aktivis mahasiswa UGM itu pernah atau ya belum lama ini ya memberikan award kepada presiden ya juara, gue lupa ya istilahnya juara umum gitu ya dalam inkonsistensi antara omongan dengan perbuatan. Kacau ya emang ya mahasiswa ya. Nah catatan penting guys, di dalam survei kepuasan tadi ini menarik ya. Ternyata komunitas Nahdlatul Ulama ya itu sebagian besar ya puas terhadap Presiden Jokowi ya terhadap kinerja Pak Jokowi. Namun komunitas Muhammadiyah sebaliknya ya proporsi yang tidak puas itu lebih besar. Demikian pula dari kelompok-kelompok organisasi mahasiswa itu persentase yang puas kepada presiden itu hanya di kisaran sekitar 30%. Berarti lebih banyak yang tidak puas. Nah ini mencerminkan mungkin ya ada kelompok yang memang merasa cukup terapresiasi atau terpenuhilah interestnya oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi ada juga kelompok yang merasa ini pemerintah belum berjalan pada rel yang semestinya. Nah kemudian masih dalam cerita kita mengenai dinamika politik dan kebijakan pemerintah ini di episode 209 kita mengkritisi ada aja orang yang idenya itu out of the box ya. Kali ini adalah salah satu politisi Gerindra Pak Arief Poyono. Namanya sama gue ya, kelakuannya beda tapi. Nah Pak Arief Poyono mengatakan bahwa yang bisa memimpin Indonesia, memimpin rakyat dalam kondisi sekarang ini krisis segala macam cuma Pak Jokowi. Sehingga harus dibuka peluang Pak Jokowi maju untuk periode ketiga di pemilu 2024 yang akan datang. Dan untuk itu Arief Poyono merekomendasikan ada perubahan pada konstitusi. Dahsyat ya. Pasti yang protes kemudian banyak ya. Wah 3 periode gitu ya. Nah, cuman kemudian Pak Jokowi kan menolak ya dengan mengatakan orang yang mengusulkan saya 3 periode itu kemungkinan 3 kata Pak Jokowi ya. 1 adalah sedang mencari muka ya kan. Yang kedua ingin menjerumuskan saya atau yang ketiga menampar muka saya. Nah, cuma kan boleh dong ya kita nanya beneran nih Pak Jokowi nggak mau ya. Karena kan kita juga ingat ya waktu Pak Jokowi masih gubernur DKI ditanya Pak Bapak akan running for presiden nggak? Waduh enggak deh kita lagi fokus saja ngurus Jakarta. Tiba-tiba Jakarta ditinggal juga ya. Nah guys akhirnya di episode 215 kita ngebahas tentang
ya upaya pemerintah menarik investasi dari apa? Industri minuman keras dari mulai apa yang size-nya besar begitu ya dengan investor asing yang misalnya investasinya di atas 10 miliar begitu ya sampai level-level eceran bahkan kaki lima. Ya walaupun memang dibatasi ya di 4 provinsi ya. Kalau gua nggak salah itu di NTT, kemudian Sulawesi Utara, Bali dan Papua. Yang menarik guys, itu penolakan keras bukan cuma datang dari tokoh-tokoh Islam. Ya beberapa tokoh Islam menolak ya. Satu misalnya Wakil Ketua MPR, politisinya PKS, Dr. Hidayat Nur Wahid. Kemudian juga Pak Anwar Abbas ya, Wakil Ketua MUI. Ya kan, kemudian Tengku Zulkarnain, beliau ini bilang ya ayo dong Pak Mahfud ngomong gitu ya. Anda kan satu paket sama presiden, jangan sampai jadi dosa berjamaah, kira-kira begitu. Tapi ternyata yang epic, penolakan yang sangat tegas, keras justru datang dari Majelis Rakyat Papua. Karena wilayah tadi ditunjuk sebagai satu wilayah di mana investasi miras ini dibolehkan. Intinya mereka bilang, kami terima investasi di Papua, tapi tolong investasi yang baik-baik aja. Lu jangan kasih gua miras, kira-kira begitulah. Ya. Karena kita tahu ya, miras ini dampaknya dahsyat ya. Ya gue juga pernah bahas di satu episode ya, belum lama ini, gue lupa, cek aja episode keberapa ya. Ada satu oknum polisi kan, ya Bribka CS kalau gue gak salah. Yang malam-malam menjelang dini hari masuk ke satu kafe di Jakarta Barat, kafe RM gitu ya. Minum mabok-mabokan, ditagih bilnya adalah 3,3 juta, gak terima nembak orang. Tewas 3, 1 luka berat gitu ya. Yang 3, 1 adalah prajurit TNI. Nah lu lihat nih, ini contoh kecil dari bahaya miras. Udah gitu industrinya mau dilegalkan dan kemudian itu masuk ke daftar positif investasi. Seolah-olah ini negara segitu kebeletnya nyari investasi, cari duit dari miras. Padahal kita negara Pancasila, punya ketuhanan yang Maha Esa di mana nilai-nilai religius harusnya mewarnai kehidupan masyarakat. Nah itu dia guys. Obrolan kita 1 minggu kemarin, itulah cerminan dari Indonesia dalam 1 pekan. Gue cuman pengen mengingatkan lu semua, lu boleh marah, lu boleh kesel, lu boleh geleng-geleng. Tapi itulah Indonesia kita, Indonesia milik kita semua. Gue selalu ingatkan, jangan pernah bosan mencintai Indonesia, berbuat, memperjuangkan Indonesia, dan berharap serta berdoa buat Indonesia. Karena Indonesia adalah milik lu, Indonesia adalah milik gue, dan Indonesia adalah milik kita semua. Itu aja dari gue, saya Tas Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.